Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ya, ini di pagi hari ini teman-teman. Kita sekali-kali menggunakan drone dan alhamdulillah kami ada rezeki sedikit teman-teman. Ini kita membeli drone untuk memperlihatkan kepada teman-teman. Begini loh di transmigrasi. Ya, awal-awal saya lihatkan lahan saya teman-teman. Nah, ini saya nanam sawit. Nah, di sela sawit itu banyak lombok teman-teman. Nah ini saya ini baru semprot dan kelihatan kan resiknya teman-teman. Nah kenapa posisinya yang di belakang itu miring begitu? Karena itu jurang teman-teman. Jadi itu jurang yang dalam dan alhamdulillah kami juga mendapatkan lahan yang rata. Jadi lahan kami itu 25 kali 100 teman-teman. Nah di sampingnya itu lahan R, lahan sisa aja yang kami kelola. Seperti itu teman-teman. Nah ini adalah tetangga-tetangga kami. Nah intinya teman-teman yang bersih itu teman Jawa ya. Ini ada yang di bawah bersih ini. Nah, yang bersih itu teman-teman Jawa. Nah, sedangkan yang masih hutan itu teman-teman lokal. Jadi ini pertama kali menggunakan drone teman-teman. Saya itu agak takut di sini karena di sini tuh banyak pohonnya ya. Jadi saya tinggikan di ketinggian kurang lebih 100 meter ya. Jadi mulai kelihatan. Nah, ini yang di atas teman-teman, yang sebelah kiri nih rumah-rumah nih, ini di atas tebing teman-teman. Nah, ini yang saya videokan kemarin yang rawan longsor ya. Nah, ini posisinya di depannya itu ada masjid, ada pustu dan ada nih tower. Nah, tower itu masih independen, artinya dia menggunakan tenaga surya, teman-teman. Tidak menggunakan listrik gitu. Nah, sebelah sana itu adalah itu Tran tahun 2023, teman-teman. Ini Tran barunya di sini. Tran 2023 dia lahannya bersih juga. Jadi kami juga sangat bersyukur berkat ada drone ini bisa memperlihatkan begini loh kondisi di transmigrasi. Ini berbeda teman-teman dibandingkan dengan Mahalona ya. Kalau Mahalona kan bisa diterap-terap, artinya ditata dengan baik. Nah di sini memang harus dikondisikan dengan geografisnya karena di sini itu banyak kan pegunungan dan jurang. Nah kalau di jurang itu harus dikondisikan betul teman-teman. Jangan sampai adanya jurang itu membuat rumah itu posisinya tidak baik seperti itu teman-teman. Nah ini adalah posisi teman kita orang Banten, terus ada yang tiganya tuh orang Tuban yang saya videokan kemarin teman-teman. Jadi ada Pak Padi, Pak Parki, Pak Mustafa dan Pak Edi gitu. Nah buat teman-teman yang ingin lihat wawancaranya bisa langsung lihat di YouTube channel kami seperti itu. Nah ini posisi di depan sekolah teman-teman ya. Jadi memang di sini adalah ada sungainya gitu. Sungai di sini cukup lebar dan di sini hulunya atau hilir hulu ya, yang tempat mata air keluar. Jadi masih di sana teman hulunya. Nah ini adalah posisi lahannya. Ini bukit teman-teman. Nah di sebelah sana itu di atas pekarangan itu adalah lahan satu. Rata-rata lahan satu warga Tran teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini kita akan terus mengarah ke sana. Ini juga agak berbeda dibandingkan Tran lainnya. Kenapa sih bilang begitu? Karena di sini tuh tidak terlalu banyak teman-teman rumahnya. Jadi di sini tuh dibagi menjadi tiga ya. Nah tempat saya ini namanya Asiloko, dia tran tran kedua ya. Nah yang pertama itu dia tran yang gagal teman-teman di sebelah sana itu. Dia kompleks sendiri dan yang ketiga ada tran Nekota. Nekota itu kurang lebih cuma 10 kakak ya. Dia agak jauh dari tran kami. Nah di tran kami ini yang di Asiloko ini tran terbanyak teman-teman dibandingkan keduanya karena di sini tuh paling banyak rumahnya dan ada juga fasilitas seperti SD, pustu, terus ada masjid. Ini masjid dari Teran juga. Seperti itu. Nah, yang di bawah ini ya sebelah kanan bawah ini rumahnya Pak Imam, teman. Pak Iwanuddin. Nah, ini dia adalah imam desa kami, imam di masjid ya, seperti itu. Begini kondisi lahannya. Nah, ini kelihatannya bagus saja dari atas, teman-teman. Ternyata kalau kita di rumahnya tuh miring sekali tuh posisi lahannya. Tetapi berkat keulatan Pak Iwan itu lahannya juga terolah gitulah. Jadi kita terus ke depan teman-teman. Nah ini kita melihat ujungnya teman-teman. Ujung dari Tran ini. Nah kalau sebelah kiri ini mengarah ke Tran baru, Tran 2023. Ini memang lorongnya mengarah ke sana teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita akan terus teman-teman melihat kondisi pekarangan.
Nah, kalau teman-teman lihat yang pekarangan yang ada rumahnya yang tidak diolah, ya itu pasti lokal, teman-teman. Sudah ketahuan ya, pasti lokal. Nah, sedangkan yang terolah seperti tadi yang dekat-dekat rumah itu pasti teman Jawa, seperti itu. Nah, ini ada juga di ujung ini rumah Pak D saya, Pak Antoni. Nah, ini cukup bersih teman-teman ya, dan sudah kelihatan kan pagarnya, ada pagarnya, ada tanamannya itu teman-teman Jawa. Nah, nah ini lahan satu teman-teman. Nah, di sini kemarin nih yang lahan satu kami yang bermasalah gitu loh. Ini sudah dibersihkan, sudah dipagar tapi bermasalah dan dipindahkan di belakang di depan pustu itu di belakang bukit seperti itu. Nah, ini timbul pro dan kontra karena lahan itu kan seharusnya sudah selesai perkara sengketa dan saya harapannya bisa ditanam sawit, tetapi ya kita ikuti aja teman-teman bagaimana anunya. Nah, ini yang lahan bersih ini lahannya Pandut. Pak Andut itu nama panggilannya, tapi namanya itu sebenarnya Pak Imam Rohidin, teman-teman. Dia lahan satunya sudah terbuka. Nah, itu yang ini lahan satunya orang Nekota, teman-teman. Ini sudah dipagar juga full karena memang di sini kondisinya banyak hama seperti sapi seperti itu, teman-teman. Nah, ini kurang lebih begini pemandangannya di transmigrasi. Memang kelihatannya agak banyak pohon-pohon karena memang kebanyakan rumah itu tidak difungsikan dengan layak, teman-teman. Artinya ketika dibeli tanah harusnya ditanam minimal jangka panjang, dan yang paling penting itu dibersihkan agar daerah ini transmigrasi ini kelihatannya maju, seperti itu loh maksud saya teman-teman. Nah, ini yang paling resik kan cuma Pak Iwanuddin ini, Pak Guntur ada di bawah ini, terus lahan saya kan kelihatan juga bersih kan teman-teman. Nah, nah ini di bukit ini teman-teman, luar biasa nih di bukit. Nah, kalau ada juga di bawah sini rumahnya Pak Randy. Nah, kalau yang tidak bersih itu sudah dipastikan lokal, teman-teman. Teman-teman lokal. Nah, ini saya ingin mendekat di rumahnya Pak Iwan karena kelihatan dari drone ini bersih sekali lahannya. Nah, ini perlu diketahui teman-teman, yang sebelah kiri ini yang ada tambahan itu lahan air, lahan sisa. Boleh diolah tapi tidak boleh dimiliki. Karena itu dia tuh milik pemerintah, teman-teman. Jadi kita tuh hanya bisa mengolah dan tidak bisa memiliki. Nah, sama juga seperti lahan saya itu kan kelihatan teman-teman sebelah kanan itu juga lahan lahan air, lahan sisa. Jadi kami olah, kami tanami cabai seperti itu. Kalau Pak Iwanuddin ini dia lebih fokus ke tanam ubi kayu ya dan tanam cabai, terus beliau juga menanam nilam teman-teman seperti itu. Nah, ini lahan airnya cukup luas nanti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi memanjang ke belakang di bukit. Kalau memang kita tidak telaten betul-betul teman-teman, aduh, tidak bisa terolah lahan seperti ini karena ini posisi geografisnya itu sangat tidak memungkinkan teman-teman ya, karena di bukit seperti itu. Karena ini juga ada di lahan yang ada mulsanya, itu rumah orang lokal tetapi dipinjam pakai gitu ya teman-teman. Jadi selain juga bersih, lahannya terolah dan tanahnya juga bermanfaat. Yang paling penting itu tanah bermanfaat teman-teman, karena kalau tidak bermanfaat ya percuma tanah itu. Nah, ini pas saya menggunakan drone ada anak kecil nih teman-teman. Ini generasi kita selanjutnya nih teman-teman. Nah, dia tuh melihat drone itu teman. Nah, di sini ya cukup lumayan lah anak-anak. Nah, buat teman-teman yang ingin seberapa banyak anak-anak di transmigrasi bisa lihat video saya pas di masjid itu ya. Itu generasi selanjutnya itu teman-teman, masih kecil-kecil. Nah, itu posisi itu di sebelah kiri itu rumah Pak Guntur yang bersih itu loh teman. Yang di sebelah kiri itu. Nah, di depannya tuh rumah anaknya seperti itu. Nah, ini rumahnya Pak Iwan yang bersih kan, terawat. Padahal ini posisinya geografisnya tuh di gunung loh teman. Kondisi lahannya tuh memang sangat miring tetapi bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, ini kita mencoba mengarah ke rumah teman-teman. Nah, jadi drone-nya dinaikkan dulu karena di sini tuh pohonnya banyak sekali. Jadi kalau kita tidak menaikkan drone-nya dulu ini berbahaya juga teman. Nah, ini dia maksud saya lahan saya. Ini kan ada sawitnya kan. Nah, ini ada sawitnya, terus di sebelah kanan yang dekat jurang itu lahan air atau lahan sisa. Nah, lahan sisa itu kami olah tanam cabai teman-teman ya, bisa dibilang resik ya. Nah, buat teman-teman yang tanya, lahan saya tidak bersih itu loh. Bersih teman-teman. Tuh, meskipun saya ngonten, saya tetap meluangkan waktu untuk membersihkan lahan saya. Karena lahan itu penting teman-teman, apalagi untuk kebutuhan hidup ya. Nah, lihat itu.
Di samping sawit itu ada cabai, teman. Nah, di samping saya ini ada orang lokal juga, rumah yang sengnya sudah berkarat ini. Dia juga sering ke sini, sering ditransmigrasi gitu. Nah, kelihatan kan tanamannya. Nah, seperti itu, teman-teman. Tuh, bersih tak? Bersih kan? Pasti bersih lah. Nah, buat teman-teman yang ingin beri saran bagaimana ngonten pakai drone, apakah nanti kita lihat kegiatannya orang diam-diam di rumahnya sehingga kita mengetahui bahwasanya real, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin berikan saran bagaimana ngonten dengan drone, bisa langsung tulis di kolom komentar ya, agar konten saya juga lebih bermanfaat ke depannya. Seperti itu, teman-teman. Ini saya lagi turunkan. Oke.